Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Emirat Islamic School YouTube channel. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini 3C ingin mempersembahkan bagaimana sih proses pembuatan tempe yang mudah yang bisa kita buat di rumah. Bahannya cukup mudah dan cukup murah, bisa kita dapatkan di pasar. Tapi walaupun mudah, tetap harus butuh ketelitian dan butuh takaran yang pas. Kalau tidak, tempenya pasti gagal. Gimana stepnya? Ikuti langkah berikut ini. Nah, ini ada teman kami yang bernama Sidki. Ini adalah grup pertama yang melakukan proses pencucian kedelai. Kedelainya harus dicuci secara bersih dan harus dicuci secara berulang-ulang kali untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kotoran yang menempel. Oh, orangnya ganti. Iya, karena satu grup itu dibagi karena satu kelas itu dibagi dalam beberapa grup. Ya, dan satu grup tersebut terdiri dari beberapa siswa. Jadi mereka harus bekerja sama dalam melakukan step-step yang sudah ditunjukkan oleh guru sebelum mereka praktik. Langkah pertama ada mencuci kedelai sampai bersih, lalu disaring hingga berkali-kali dan di make sure bahwa kacang kedelai itu sudah bersih dan bisa dilakukan untuk proses selanjutnya. Apa sih proses selanjutnya? Nah, setelah dicuci, jangan lupa dipastikan kalau sudah tidak ada lagi kotoran yang ada pada kedelai. Di make sure, bagaimana cara make sure-nya? Air itu akan bening jika memang kedelainya sudah lebih bersih dari sebelumnya. Setelah itu kita rendam satu malam, lalu cuci kembali hingga bersih berulang-ulang kali, dan kita akan masuk proses selanjutnya, yaitu mengupas kulit kedelai. Ya, kalau untuk anak-anak kelas 3C, hal ini hal yang paling membuat mereka bosan, karena memang mereka dalam satu grup ini harus mengupas kulit kedelai tersebut sebanyak 1 kilo ya. Jadi mungkin kalau next kalian mau praktik nggak mesti harus 1 kilo kali ya. Jadi bisa setengah kilo atau 1/4 saja. Oke. Karena 1 kilo ini ternyata setelah mengembang direndam semalaman itu menjadi banyak sekali. Nah, ini adalah proses membuang kulit dari kedelainya atau memisahkan kulit dari kedelainya, dan di make sure berulang-ulang kali bahwa tidak ada kulit yang ikut terbawa oleh kedelai. Ya, bisa dilihat ya seberapa hebohnya mereka melakukan pemisahan kulit dari kacang kedelai untuk membuat tempe rumahan mudah dan murah. Nah, tadi setelah kacang tersebut terpisah oleh kulitnya, kita masuk proses selanjutnya, yaitu memasak kacang kedelai. Oh, ternyata harus dimasak juga. Ya dong, kalau tadi kan sudah direndam semalaman, tapi itu tidak membuat kacang kedelai tersebut menjadi lunak. Jadi biar agak sedikit lunak dan matang, kacang kedelai itu harus dimasak terlebih dahulu ya. Sampai kapan? Sampai airnya cukup mendidih. Dipastikan setelah mendidih, kalau saya kemarin bersama anak-anak, setelah mendidih direndam terlebih dahulu beberapa menit ya. Tuh sudah terlihat seperti ini, baru kita saring ke tempat yang lebih bersih. Untuk apa? Untuk didinginkan lalu dicuci kembali. Oke. Setelah mendidih, jangan lupa kacang tersebut dikeringkan. Nah, ini adalah proses setelah pengangkatan kacang yang sudah mendidih, lalu mereka harus keringkan dan membagi dalam beberapa tempat ya, untuk lebih kering lagi. Jangan lupa diangin-anginkan atau bisa diletakkan di tempat yang setidaknya kering
dan tertutup ruangannya dan ditunggu beberapa jam supaya lebih kering dan bisa diolah ke proses selanjutnya. Oke, tadi sudah dikeringkan dan ini hasilnya. Kita bisa tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Setelah kering, jangan lupa mencampurkan 1 kilogram kedelai tadi, diberikan setengah sendok atau sejumput saja sih sebenarnya ya, seujung sendok ragi. Nah, tangan yang digunakan sudah pastinya dengan tangan yang bersih ya. Mereka sudah cuci tangan terlebih dahulu karena kalau tangannya tidak bersih, tempenya bisa busuk. Jadi make sure tangan kalian bersih atau boleh menggunakan sarung tangan. Cuman mereka bilang nggak afdol kalau nggak pakai tangan, Miss, gitu. Jadi mereka mengaduknya dengan tangan mereka sendiri ya. Oke, setelah mereka gabungkan kedelai dengan sejumput ragi, ya ingat raginya jangan terlalu banyak ya, karena nanti bisa menyebabkan kebusukan pada tempenya. Lalu kita masukkan ke dalam plastik kemasan. Ya, mereka bergotong royong bersama-sama untuk memasukkan kedelai yang sudah dicampur ragi ke dalam plastik. Lalu mereka bungkus dan mereka bisa diamkan dan tunggu dalam waktu beberapa hari. Dan kita lihat bagaimana sih hasil tempe buatan anak-anak kelas 3C SD Emirates Islamic School. Nah, kalau ini proses apa sih, Miss? Kok setelah dibungkus harus dibolongi dengan garpu, harus ditusuk-tusuk dengan garpu. Bukan bermaksud untuk menyakiti, tapi ini adalah memberikan ruang atau memberikan udara pada kantong tersebut ya, supaya nanti akan ada terjadinya sedikit penguapan dan akan menjadikan ragi itu bereaksi ya. Karena kalau raginya tidak bereaksi, ya otomatis tempenya gagal. Ya, ini namanya suatu proses yang kelihatannya ringan tapi juga harus dibutuhkan untuk membuat proses tempe rumahan. Nah, setelah semuanya tadi sudah dibungkus, diberikan ruang udara sedikit ya, tadi sudah ditusuk-tusuk dengan garpu, lalu kita diamkan tempe dalam ruangan yang cukup udara dan juga dalam wadah yang kering ya. Jadi bisa diletakkan seperti ini dan inilah hasilnya ketika tempe sudah kita diamkan dalam waktu beberapa hari. Keren kan? Tempe ala kelas 3C-nya sudah jadi. Dan bagaimana perasaan mereka? Happy? Alhamdulillahnya setiap satu anak mendapatkan satu buah tempe yang bisa mereka bawa pulang. Untuk apa sih dibawa pulang? Pastinya untuk mereka masak bersama ayah bunda di rumah. Nah, enak-enakan tempe buatan anak-anak kelas 3C. Banyak sekali variasi masakan tempe yang bisa kita olah yang menjadi makanan lezat menyehatkan. Karena apa? Karena tempe itu mengandung protein. Jangan malu kalau makan tempe, karena tempe olahan hasil asli masakan Indonesia. Cuma Indonesia yang punya ya. Happy banget pastinya kalau kita bisa buat di rumah.